Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bikin gemetar akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama yaitu ada Kevin Ferdinand Nugroho dengan NIM 10.3128.003. Kemudian ada Raihan Dimas Setyanandana. Kemudian ada Tiara Calina Devi. Lalu ada Gina Hasna Putri Tinimada dan ada saya Jati Kristano Dite. Kemudian ada overview yang akan dibacakan oleh rekan saya. Overview, Hacker Plus merupakan aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu kontrol dan juga memanage kesehatan. Aplikasi ini terdapat fitur yang membantu dalam menjaga kesehatan maupun memantau kesehatan seperti analisis kegiatan olahraga dan analisis jam tidur. Jadwal untuk olahraga, jadwal aktivitas olahraga, dan juga notifikasi pengingat untuk olahraga. Selanjutnya, Untuk timeline akan timeline kami di sini, yang pertama menentukan studi kasus, yaitu di bulan Maret di minggu pertama. Yang kedua di empathize di bulan Maret juga, di bulan kedua dan ketiga. Di minggu kedua dan tiga. Di define kita di minggu keempat, di bulan April. Di ideate di bulan April di minggu kedua dan tiga. Lalu desain prototype berada di minggu keempat bulan April dan bulan pertama 2-3 di bulan Mei, dan yang terakhir yang tes di bulan Mei di minggu keempat dan minggu pertama di bulan Juni. Terima kasih. Selanjutnya itu empathize map. Jadi di sini adalah Hardika Ramadan Pangestu, yaitu seorang mahasiswa dari Universitas Wijaya Kusuma. Beliau eh, seorang mahasiswa yang sering pergi ke gym untuk melatih ototnya. Things, apakah yang Hardika pikirkan tentang aplikasi pengingat atau aplikasi kesehatan, yaitu eh, dia memikirkan apakah aplikasinya ini berbayar atau gratis, kemudian fiturnya lengkap atau tidak. Kemudian yang Hardika rasakan yaitu pada saat awal memulai gym itu dia bingung tentang bagaimana dia memulainya, dia harus apa, kemudian dia frustasi karena dia sudah pernah mencoba aplikasi seperti pengingat ataupun aplikasi mentoring gym, tapi dia harus berbayar untuk membuka fitur yang lebih lengkap. Kemudian beliau senang jika aplikasinya mudah digunakan. Kemudian yang sering ia katakan yaitu tadi bingung harus memulai, lalu kemudian dia juga bingung apa yang harus ia lakukan untuk membantu menumbuhkan massa otot. Kemudian ketika dia pertama kali mencoba aplikasi pengingat, ketika muncul notifikasi notifikasi pengingat, dia langsung melakukan latihan. Kemudian ketika misalkan dia terlewat jadwalnya, dia akan mengganti jadwal di hari berikutnya untuk melakukan latihan di jadwal yang lewat. Kemudian pain yang ia rasakan yaitu sering kelewatan jadwal saat berlatih, kemudian sering tertabrak jadwal lain pada saat jadwal latihan. Kemudian gain yang jika rasakan itu konsisten, kemudian dia juga mengubah jadwal untuk membayar hutang di latihan sebelumnya. Lalu saya mewawancari teman saya yang bernama Edgar, yang dia berkuliah di Universitas Gadjah Mada di Teknik Kimia. Dia juga sering nge-gym, jadi saya ingin mewawancari dia. Yang pertama saya menanyakan di bagian size. Dia itu sering berolahraga sekitar seminggu 3-4 kali. Lalu yang kedua,
Saya menanyakan yang biasa dikatakan ketika ada notif pengingat olahraga atau jadwal olahraga, yaitu dia menjawab, biasanya saya menanamkan motivasi sebelum mulai latihan, sehingga latihan bisa jadi lebih efektif. Lalu di bagian things, dia merasa aneh karena nggak olahraga ketika lupa untuk berolahraga. Lalu yang kedua, dia jarang menggunakan pengingat olahraga. Di bagian feels, yang pertama, jika sesuai dengan yang dia rencanakan, dia akan lebih bangga karena bisa melatih kedisiplinan. Lalu yang kedua, jika kondisi sedang biasa saja, maka dia akan merasa aneh dan cukup kepikiran. Namun jika memang kondisinya tidak sibuk, mungkin dia lebih merasa santai. Lalu di bagian das, jika memang jadwalnya dia kosong, dia akan menyiapkan diri untuk berolahraga. Lalu yang kedua, dia tidak pernah pakai aplikasi, jadi dia tidak tahu apa yang harus kita sebagai pembuat aplikasi tersebut untuk menambahkan fitur-fiturnya. Terima kasih. Oke, saya mewawancara teman saya yaitu Noviana Dewi Fitriana, mahasiswa Telkom University, jurusan Teknik Informatika. Bagian think dan feel, dia mengatakan ingin menjaga rutinitas olahraga tetapi terkendala dengan kesibukan kuliah dan rasa lelah. Dan ia takut melakukan gerakan olahraga yang salah dan meningkatkan risiko cedera. Di bagian C, kesib- eh, kesibukan kuliah membuatnya sulit menemukan waktu olahraga. Dan cuaca yang tidak mendukung menimbulkan rasa malas. Kemudian here, dia ingin ada eh, fitur pengingat atau motivasi dari aplikasi Gaya Hidup Sehat dan tips untuk menjaga aktivitas olahraga tetap aman. Di bagian say dan do, dia mengatakan olahraga 3 kali seminggu dan dia biasanya melakukan olahraga gym dan lari. Dan dia sering melewatkan waktu olahraga karena kesibukan dan cuaca yang tidak mendukung. Kemudian di bagian lain, ia sangat mudah lelah saat olahraga sehingga performa tidak maksimal. Kemudian tidak ada pengawasan langsung dari pelatih di aplikasi olahraga sebelumnya. Kemudian di bagian guide, eh, aplikasi olahraga yang memiliki panduan video untuk teknik yang tepat dan aman. Dia ingin adanya pelacakan aktivitas seperti aktivitas BB, TB, dan jumlah kalori yang masuk. Dilengkapi dengan tips dan motivasi seputar gaya hidup sehat untuk pengingat. Yang selanjutnya adalah yang penting map yang saya wawancarai bernama Fitri Nur Aziza sebagai pelajar. Apa yang dia pikirkan dan dia pikirkan dan rasakan adalah sulit untuk konsisten berolahraga karena malas dan tidak memiliki pengingat dan juga jadwal yang padat membuat kesulitan untuk mengatur jadwalnya. Apa yang dia katakan dan dia lakukan? Dia berkata, saya ingin rutin olahraga tapi sering lupa. Dan juga saya ingin aplikasi yang bisa membantu mengingatkan saya untuk olahraga. Apa yang didengar? Teman menyarankan untuk membuat jadwal olahraga atau pakai aplikasi pengingat. Mendengar pentingnya menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Pain-nya adalah sulit membagi waktu antara aktivitas dan olahraga, mengingat dia adalah pelajar dengan kesibukan yang sangat padat dan juga tidak ada pengingat yang membantu secara efektif dan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi di aplikasi. Gennya adalah frustasi karena sulit konsisten olahraga, merasa bersalah ketika melewatkan jadwal olahraga, serta cemas data pribadi tidak aman jika pakai aplikasi sembarangan.
Teman saya, yang saya awalnya adalah teman saya bernama Arfan. Pertama, saya menanyakan di bidang olahraga penting karena dapat membuat tubuh lebih sehat. Yang kedua, saya sangat ingin memiliki aplikasi yang dapat mengingatkan olahraga supaya olahraga lebih teratur. Yang yang kedua adalah things. Yang pertama, mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa pada olahraga tersebut. Yang kedua, pentingnya data kesehatan bagi pengguna. Yang saya tanya ketiga adalah fail. Dia mendapat pengingat olahraga sangat membantu karena dapat lebih konsisten dalam olahraga. Yang kedua, rasanya termotivasi setelah menggunakan aplikasi. Yang keempat, saya katakan adalah dus. Saya sekarang olahraga 3 kali dalam seminggu. Yang kedua, menyediakan jadwal latihan. Setelah kami mewawancarai teman-teman kami menemukan beberapa permasalahan. Yang pertama itu ada Hardika. Hardika adalah mahasiswa Unriku yang membutuhkan sebuah fitur yang bisa menghitung kalori dalam sebuah makanan, kemudian sebuah fitur rekomendasi makanan yang ia perlu dalam sehari-hari, karena ia masih belum bisa menghitung eh, seberapa banyak kalori dalam sebuah makanan dan juga seberapa banyak makan seberapa banyak kalori yang ia perlukan dalam sehari-hari. Kemudian Kevin, Lalu saya mewawancarai yang bernama Edgar, yaitu mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dia membutuhkan fitur histori olahraga untuk melihat perkembangan olahraga dia dari waktu ke waktu. Lalu dia membutuhkan fitur yaitu kalori yang terbuang itu apa saja. Selanjutnya Nana untuk Selanjutnya adalah Fitri Nur Ajizah, adalah seorang pelajar yang membutuhkan sebuah aplikasi pengingat dan pengatur jadwal olahraganya dalam sehari-hari. Kemudian ada Noviana, adalah seorang mahasiswa Telkom University Purwokerto yang membutuhkan sebuah fitur pengatur jadwal olahraga yang fleksibel dan panduan olahraga. Kemudian, Akpan adalah seorang pelajar yang membutuhkan fitur pengingat jadwal latihan dan panduan olahraga. setelah kami menemukan dan mengumpulkan beberapa permasalahan, kemudian kami berdiskusi untuk menentukan ide yang untuk menemukan ide yang bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Berikut adalah ide-ide yang kami kumpulkan menggunakan cara seperti braindump sama brainstorming. Yang pertama yaitu terdapat fitur untuk mengatur jadwal latihan yang berbentuk seperti alarm yang terdapat di dalamnya, yaitu kegiatan atau aktivitas dan durasi yang harus dilakukan seperti 45 menit untuk jogging atau 1 jam yoga atau berapa jam di gym begitu. Berikutnya, Lalu yang kedua, terdapat fitur yang merekomendasikan makanan sehari-hari yang sudah terdapat perhitungan kalori per porsinya yang bisa langsung diorder ke aplikasi layanan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Yang berikutnya, Nanda. Berikutnya terdapat fitur konsultasi dengan dokter maupun orang yang ahli dalam bidang olahraga untuk bisa mendapatkan informasi lebih ataupun berkonsultasi tentang kesehatan. Selanjutnya, Berikutnya adalah terdapat sebuah fitur yang bisa menganalisis baik itu jam tidur, durasi berolahraga dalam sehari, detak jantung, kadar oksigen dalam tubuh, atau terhubung dengan smartwatch. Kemudian ada fitur pengatur jadwal dalam seminggu yang terhubung dengan kalender di HP yang diautomatisasikan oleh AI. oke. Sekian presentasi dari kelompok tim gemetar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.